Saya belajar bahwa hidup itu akan selalu berkaitan dengan 3 hal. Halo Pak, iya saya lagi jalan ke kampus 3. Oke, baik Pak. Saya ke ruangan Bapak ya. Oke, terima kasih. Pertama, dari ilmu pengetahuan, toleransi, dan apresiasi kita terhadap sesama. Dan ini perjalanan saya. Gini, saya mau minta tolong kamu untuk melakukan riset. Riset mengenai apa, Pak? Riset mengenai sejarah perkembangan FISIP. Nanti tolong dibuat dokumentasi video, foto, dan tulisan. Oke. Nah, ini bisa digunakan sama kamu untuk melakukan riset. Saya akan coba yang terbaik ya, Pak. Saya akan coba untuk bilang sama tim saya untuk membuat riset ini. Ada perlu lagi, Pak? Saya harap ini bisa selesai kira-kira bulan Agustus ya. Baik, Pak. Sebuah tugas artinya sebuah kepercayaan, dan harganya mahal. Beruntungnya, ada teman-teman yang siap membantu saya. Tuh, ya pokoknya anak acara banget sih. Kita itu selain akademis, terus kita tuh aktif di mana-mana. Pokoknya tiap kali di berbagai acara tuh pasti ada aja anak FISIP. Ya pokoknya literally gitu sih. Gue setuju sama Sally, cuman ya pada dasarnya FISIP tuh jadi rumah kedua gue. Gue ngerasa gue belajar kayak toleransi, gue belajar semua hal yang sifatnya kayak memperkaya pola pikir gue terhadap masyarakat dan gak ada barrier antara si jurusan itu sama sekali. Dan gue sangat respect sama 3 nilai kita, buku, pesta, dan cinta. Itu aja sih kalau kayak gitu. Berawal dari sebuah kepercayaan, buku besar, dan gedung ini, saya dibawa menuju perjalanan yang baru. Perjalanan selalu mempunyai ceritanya masing-masing, dan terkadang tidak mudah. Ada saatnya kita harus menghadapi pintu yang tertutup. Namun bukan berarti tidak bisa terbuka. Mungkin waktunya yang belum tepat. Perjalanan akan membuat kita semakin berharap akan datangnya kebaikan. Dan ia tidak pernah tuli. Akan ada masanya, ketika kita siap, kesempatan itu akan datang. Pak Dekan bisa minta waktunya sebentar? Ada apa? Bisa bantuin saya nggak, Pak? Saya buru-buru ya Mbak, ada pertemuan juga saya. Ini bukan tentang saya. Iya. Ini tentang buku pesta cinta, Pak. Oh, 5 menitan ya? Oke, Pak. Nggak apa-apa. Oke, di mana mau? Di ruangan saya? Boleh, Pak. Oke, Ya, Pak. yuk. Agents of change ya, agen pembangunan juga ya, artinya bisa memberikan bantuan terhadap upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui partisipasi mereka. Slogan FISIP Outreach, artinya FISIP harus lebih banyak keluar dari dirinya sendiri. Ini yang saya pikir bahasanya adalah FISIP harus makin terlibat. Nah, ini saya pikir satu hal yang penting sekali. Universitas dibangun tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi universitas dibangun untuk masyarakat. Seringkali dikatakan juga universitas dalam hal ini FISIP harus bisa menjadi jantung masyarakat, the heart of society. Saya pikir itu suatu hal yang menjadi idealisme, imajinasi kita tentang FISIP. Dari kepingan masa lalu yang telah lama hilang, ternyata saya mendapatkan jalan yang baru. Kumpulan foto dan data ini membuat saya yakin bahwa ini masih awal. Jadi FISIP itu nggak punya gedung. Gedung tersendiri tidak ada. Itu sejak tahun 61 sampai dengan berapa? 83. 61 sampai dengan 83 kita itu kuliah bersama, yaitu di gedung Jalan Merdeka. Setelah 83 sistem SKS kita punya gedung, yaitu gedung di sini. Majalah pertama yang dibuat oleh fakultas ini. Jadi tidak hanya jurusan administrasi bisnis, tapi fakultas ini memang majalah pertama. Dulu Bapak pas kerja ke sini, Bina itu tahun 84. Gedung FISIP itu berdirinya tahun 84. Bisa diisinya begitu. Kebetulan saya kenal baik dengan Monsinyur. Ya, Profesor Heise itu
mengenal saya karena saya juga suka mewakili Unpar keluar. Gajinya kecil gitu ya, tapi mereka luar biasa. Saya tahu semangatnya manajemen itu untuk memajukan Unpar itu luar biasa dengan tidak mengenal waktu. Beliau ngomong sama gubernur itu, saya akan memajukan Unpar, akan mendirikan Unpar ini supaya masyarakat Jawa Barat itu tidak menjadi masyarakat yang tidak berpendidikan, pokoknya pengen maju. Unpar yang namanya sekarang FISIP mengenal dua katakanlah spesialisasi di dalam FISIP-nya itu, yaitu spesialisasi administrasi negara dan niaga. Di dalam administrasi negara ini ada yang namanya spesialisasi lah. Kalau sekarang namanya konsentrasi. Konsentrasinya adalah dalam negeri dan luar negeri. Nah, lantas yang namanya luar negeri ini berkembang menjadi prodi HI sampai dewasa ini, jurusan HI. Ya, saya generasi kedua sebetulnya gitu ya. Yang senior saya sudah meninggal dunia. Profesor Winardi, dekan pertama FISIP, adalah tenaga Unpad juga, tenaga FISIP juga, yang kemudian meminta saya mendampingi beliau. Tahun 70-an itu ya ada selentingan-selentingan, oh FISIP udah bubar. Nah, saya dengan Pak Winardi itu bahu-membahu untuk jangan sampai bubar. Karena sekali eksis, kita harus eksis terus. Bertemu dengan para alumni membuat saya semakin memahami bahwa merekalah yang membuat FISIP menjadi semakin kuat. Mereka bagaikan fondasi yang membuat FISIP tetap ada sampai hari ini. Ingat terus adalah masa-masa ketika di ospek, saat kita sama-sama mengalami sulitnya begitu ya, dalam tanda kutip begitu. Kemudian kita dididik bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang tangguh, kita harus menjadi orang yang tertib dan lain-lain. Dulu perasaan gini banget sih gitu ya, tapi ternyata aduh luar biasa, itu menjadi kenangan gitu ya. Mungkin ini keterbukaan anak FISIP juga ya, jadi walaupun saya nggak ikut malam bimbingannya itu juga, kita tetap oh ya udahlah, itu nggak apa-apa, it's okay. Dari situ juga angkatan 2005 paling tidak ya, angkatan 2005 FISIP juga belajar untuk kayaknya bisa diperbaikin dari malam bimbingan. Makanya kan angkatan 2005 yang pertama mengubah Mabim ini jadi bakti desa kan, kita yang bikin bakti desa dan lain sebagainya. Lingkungan di FISIP itu sendiri menurut aku kompetitif banget ya. Jadi kayak banyak orang dia bisa berkarya di banyak lini gitu. Itu yang membuat aku kayak ke-trigger juga, kayak gue pengen jadi salah satu orang yang berhasil. Gue nggak pengen duduk di letter T. Gue cuma ngeliatin orang lewat dan diobrolin kayak dia ini loh, dia sesuatu ini loh. Ya karena mereka lah sebenarnya aku juga jadi punya motivasi kayak aku pengen nih jadi kayak mereka nih. Alumni Unpar sesungguhnya amat sangat diperhitungkan di masyarakat. Heterogenitas Unpar ternyata juga bermanfaat bagi semua karena keheterogenan tidak membuat diskriminatif. Kita masuk ke kampus Universitas Katolik Parahyangan. Di sana tidak terlihat kelompok Katolik, kelompok Islam, kelompok yang lain tidak ada. Tidak ada karena berbeda keyakinan merenggangkan persahabatan. Saya memang orang Islam, tetapi saya tidak akan melakukan keonaran, enggak. Karena itu saya saling, ya itu tadi kekeluargaan itu yang paling penting itu kekeluargaan. Kita harus saling hormat. Pesta itu sendiri ya tentang bukan hanya sekedar hahihi hura-hura, cuma tentang tapi juga tentang kekeluargaan ini, bahwa tentang kita susah payah bersenang bersama, bikin acara bareng, sulit bareng gitu. Bahwa di dalam sebuah
ilmu begitu, dimanapun dia berada, di dunia akademisi manapun, ini harus bisa memberikan dampak atau efek bagi masyarakat. Bagaimana seorang mahasiswa, mereka harus memiliki tanggung jawab dan kepedulian sosial terhadap masyarakat. Dan dalam perjalanannya ternyata ini yang sangat penting. Bagaimana kemudian ilmu yang kita miliki ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, jadi saya kira yang saya ingin dukung kepada FISIP Unpar ini adalah bahwa mudah-mudahan tadi apa yang kita miliki itu bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Letihnya mencari mereka satu persatu adalah sebuah anugerah dalam pencarian ini. Dari mulai yang tertua sampai yang termuda. Dari mulai yang terhilang sampai yang menjadi bagian penting di kota ini. Bagi saya, pertemuan dengan mereka membuat saya semakin memahami makna yang mendalam tentang FISIP. Kalau saya mengatakan FISIP masih ada karena orang-orangnya. Yang dimaksud dengan orang bukan hanya dosen, tentu dosen salah satunya, tapi juga mahasiswanya dan juga masyarakatnya. Maka saya kira bukan pada tempatnya untuk bisa tapi memperbaiki, terpanggil untuk itu. Saya kira itu sebagai tempat kerja, tapi lebih dari itu Unpar tempat saya bisa berkarya untuk diri sendiri, untuk keluarga. Jadi untuk saya Unpar berpusat pada manusia, lahir dari ide cita-cita para pendirinya sebagai manusia dan diabdikan untuk kemanusiaan juga. Saya kira ini bagian dari kita semua untuk menjadi bagian dari kemanusiaan kita. Saya kira itu Unpar untuk saya. Jadi kalau saya tidak bisa menjadi manusia untuk diri sendiri, karena itu untuk orang lain, saya kira itu. Ya, saya akan mensitir semboyan kita, ya. Bakuning yang berguna santaya bakti, menuntut ilmu guna dibaktikan kepada masyarakat, maka jadilah ini kampus perjuangan, ya. Selagi masyarakat masih ada, Unpar harus tetap ada. Kita sudah bertekad, ya, untuk meneruskan Unpar ini, karena Unpar ini nasib Anda dan kami ada di situ. Oleh karena itu ini tidak boleh berhenti, dan kita sudah bertekad untuk bertanggung jawab kepada orang-orang yang mencintai Unpar bahwa kita akan meneruskan cita-cita ini dan sampai titik darah terakhir, saya kira, ya. Bangga sebagai alumni Unpar karena kan prestasi yang dihasilkan sekarang jelas tidak kalah dengan universitas lain. Jadi bangga lah pokoknya alumni Unpar. Anak saya Unpar, besan saya Unpar, mantu saya Unpar. Orang tanya kuliah di mana, dengan bangga kita kuliah di Fakultas Sosial Politik Universitas Katolik Parahyangan. Banyak hal yang menghilang. Kekuasaan, gedung, mahasiswa, dosen. Tapi ada satu hal yang saya rasa tidak pernah bisa hilang, yaitu apresiasi kita terhadap sesama dan lingkungan. Teman-teman yang kita anggap seperti keluarga sendiri, orang-orang yang bisa membimbing kita dengan sabar, dan ilmu yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan di tempat lain. Waktu akan berubah. Perubahan akan selalu memberikan dampak yang bisa berarti buruk, tetapi bisa berarti lebih baik. Itu semua tergantung bagaimana cara kita memandangnya. Perjalanan ini mengajarkan saya bahwa ilmu tidak lebih penting dari segalanya, tetapi sebuah ilmu butuh apresiasi yang membuatnya terus berkembang. Keduanya akan menjadi perpaduan yang indah jika dilandasi dengan toleransi kita. Karena hidup terus berjalan. Hargailah waktu, maka kita akan menghargai diri kita sendiri, sesama, dan lingkungan.